Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Adi Kurniawan yang pada kesempatan kali ini akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi, sharing terkait dengan isu yang beberapa hari terakhir itu sempat menjadi perbincangan hangat di pertelevisian nasional. Bahkan berita ini sempat menjadi trending topik di Twitter. Ya, berita apa itu? Berita tentang demo penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang sebagaimana kita ketahui, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sebenarnya bukan hanya ditolak oleh GNPR, bukan hanya ditolak oleh MUI, namun sebagian besar dari umat Islam di negeri ini itu sebenarnya menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Bahkan ormas sekelas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI itu menolak akan RUU HIP ini. Kenapa? Karena dalam konsiderannya RUU HIP itu tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang di situ dijelaskan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi dari bangsa ini, yakni paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Nah, tentu ketiga paham ini bertentangan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari asas dari paham ini itu adalah paham materialisme yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu berasal dari materi. Nah, itu secara singkatnya. Nah, kembali lagi ke pembahasan bahwa RUU HIP itu yang tujuan awalnya itu adalah untuk memurnikan ideologi Pancasila, namun bagi sebagian kalangan khususnya tokoh-tokoh dari bangsa ini itu menganggap bahwa RUU HIP berpotensi untuk menumbuh suburkan gerakan-gerakan yang berpaham komunis. Nah, sehingga muncullah anggapan bahwa orang yang mengusung RUU HIP ini adalah orang yang mendukung gerakan-gerakan komunis. Ya, sah-sah saja karena tidak mencantumkan TAP MPRS tadi. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa kita harus memahami kenapa komunisme itu berpotensi untuk mengancam negeri ini atau bahkan memecah belah negeri ini. Karena dalam rekam jejaknya komunisme itu punya jejak berdarah. Kita tentu masih mengingat peristiwa pembantaian para santri, para kiai, para jenderal yang terjadi di rezim Orde Lama itu diakibatkan oleh paham komunisme yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia atau kita sebut saja PKI. Nah, dan bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Banyak negara-negara yang ketika mengadopsi komunisme sebagai ideologi negaranya itu terjadi banyak pertumpahan darah. Kita sebut saja pada masanya Lenin ya, yang membantai 500.000 warganya. Kemudian pada masanya Stalin yang membantai 50 juta warganya. Mao Zedong itu membantai puluhan juta juga warganya. Itu menunjukkan komunisme adalah ideologi yang ketika ingin disebarkan itu dilakukan melalui jalan kekerasan. Nah, dan tentunya dengan negeri ini sendiri itu komunisme harus senantiasa ditolak. Nah, kemudian jika kita lihat dari sudut pandang Islam, apakah komunisme itu bertentangan dengan Islam? Ya tentu saja bertentangan. Kenapa? Karena komunisme itu mengajarkan orang untuk tidak meyakini akan adanya Tuhan. Ya, sebagaimana pernyataan dari Karl Marx, ya. Jadi hanya orang-orang irasional saja yang meyakini akan adanya Tuhan. Ya, makanya kan kalau orang-orang komunis itu selalu mengatakan bahwa ya agama itu adalah candi. Jadi yang menghambat pertumpahan suatu negeri itu adalah agama. Nah, tentu ini jika kita menggunakan sudut pandang Islam itu sangat bertentangan, ya, karena Islam menuntut agar pemeluk-pemeluknya itu meyakini akan adanya Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah beberapa alasan kenapa kita harus menolak RUU HIP. Jadi poin pentingnya itu RUU HIP itu berpotensi untuk menumbuh suburkan paham-paham komunis atau gerakan-gerakan yang mengusung ideologi komunisme di negeri ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.